Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa nafa'a wa intiba' wa ifadah wa istifadah wa hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa jalala ala khair ibtiwa wa shillahi wa maradihi wa qurbihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumuhi fid darain. Amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu wa iyyakum wa ma yata'atahu ba'dal juhali aghbiya'i maghrurin al-hamqa min istihlalihi min riba fi zam'ihim bihiyarin aw mukhadi'atin. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimahullah, dari berikan sehat, afiat, dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini sama-sama kita kembali bisa berbuat amal saleh, bisa melakukan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-fakir di hari Senin ya, mengisi waktu bocornya Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Ahid, sebab beliau ada udzur, itu menghadiri haul di Solo Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, juga samanya rombongannya guru deret, guru sama sana sini juga. Mudah-mudahan kita doakan beliau guru-guru kita dijaga oleh Allah, sehatkan badannya, panjang umur, ilmunya selalu bermanfaat untuk kita, dan kita berkat hadirnya mereka kita mendapatkan juga daripada barokah, yaitu haul barokah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang belum takdir kalau dapat takdir kelaknya sehingga berkah. Meneruskan pembahasan kitab kita dari Selasa itu, masalah jual beli, keharaman daripada riba. Di antara yang harus dihindari yaitu adalah praktek wa ma ya'tahu ba'du juhali aghbiya'il maghrurin, itu praktek-praktek dari sebagian orang-orang yang bodoh, yang mereka tertipu, al-humqa, mereka yang idiot, min istihlali riba, daripada menghalalkan riba, fi zam'ihim bihiyalin aw mukhadi'atin, yaitu dengan trik, zam'ihim, dengan cara, dengan trik-trik yang menghilangkan
menghila atau menipu, wa munadaratin dan bernadar. Bernadar yata'atunaha bainahum, yang mereka ini saling memberikan hartanya di antara mereka. Jadi yang perlu sangat-sangat dihindari adalah kelakuan daripada orang-orang yang ingin menggugurkan zakat. Ya, ini menggugurkan zakat dengan praktek-praktek yang bodoh, dengan praktek-praktek yang tidak benar, yaitu mereka menghalalkan riba dengan trik menghila sebuah hukum yang asalnya kena hukum jadi tidak kena, dengan cara menipu atau bernadar di antara satu lain dengan yang lainnya. Yatawahhamuna annahum yaslimuna biha min ismi riba, mereka mengira sesungguhnya mereka itu terselamatkan dari dosanya riba. Wa yatakhallasuna bisababiha min 'arihi fid dunya wa narihi fil ukhba, dan mereka mengira terlepas dengan sebab pakai trik cara yang kotor tersebut itu dia akan selamat dari dunia dan akan selamat daripada murkanya Allah kelak nanti di akhirat. Wahai hayhata, hati-hati, sangatlah hati-hati. Inna hilata fil riba minat riba, sebab menghila di dalam riba itu termasuk daripada riba. Wa inna nadhara syai'un yatabarraru bihi al-'abdu wa yatabarraru bihi ila rabbih, dan sesungguhnya bernadar dari sesuatu yang baik, yatabarraru dari sesuatu yang baik, dengan nadar tersebut al-'abdu yaitu seorang hamba, wa yatabarrahu dan mereka dia cakap, wa yatabarrahu mendekatkan diri ila rabbih kepada Tuhannya. La yasihhu nadru illa kadzalik, tidak sah bernadar kecuali dengan hal tersebut, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa qara'inu ahwali haula tadullu ala khilafi dzalik, sedangkan mereka ba'du juhal, orang-orang yang menghila zakat, menghila harta mereka, menyamakan keadaan mereka, yaitu menunjukkan atas perbedaannya dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan adab. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadhara illa fi maqtuya bihi wajhullah, tidak dikatakan nadar kecuali di dalamnya apa-apa itu mengharap dengan nadar tersebut yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min taqdiri anna hadhihi al-munadarati ala qawli ba'd al-ulama adh-dhahiri tu'athiru syai'an fa huwa binisbati ila ahkam dunya. Dan dengan kira-kira takdir seperti ini, sesungguhnya orang yang menadarkan hartanya supaya gugur tidak terkena zakat ini atas pendapat sebagian ulama dhahiri, ulama dhahir, ulama covernya aja. Tu'asiru sayyidan wa huwa binisbati al-ahkam dunya, yang mereka itu hanya sibuk memikirkan bagaimana cara hukum dunia ini terlepas. Wa dhawahiriha la ghairu, dan hanya saja luarannya tidak ada
kepada hukum batin, hukum yang asal, hukum batin. Artinya hukum perkara daripada akhirat, maka ini tidak sah. Wa man ta'amala kalam ulama din arbaba basair. Dan barang siapa yang ta'amala, melihat, merenungkan kalam ulama din, itu kalam atau fatwa ulama-ulama yang benar-benar, arbaba basairi, yang mereka perhatian dengan daripada mata hati, mata batin, wajadahum mujmi'ina ala dhalik, maka kalian akan mendapati sepakat atas keharaman penghilal tersebut. Wa qala hujjatul Islam fi man yahtalu fi isqatiz zakat, dan benar-benar telah berkata Imam Ghazali dari di dalam siapa orang-orang yang menghila untuk keguguran zakatnya, bi an yandura ma lahu li ghairi akhirin fi akhirin, itu dengan dia bernadar atas hartanya tersebut untuk sesuatu yang lain di akhir haul, di akhir perputaran tahun itu. Wa dzakara suwaratan tusybihu hadza, dan ini menyebutkan sepermisalan seperti ini. Artinya kurang lebih maknanya seperti ini, bisa nadar, bisa dibelikan sama bininya, bisa ditukar-tukarkan sama barang lain. Ala kulli hal, pokoknya digugurkan zakat ini agar tidak terkena. Sumaqal, kemudian Imam Ghazali, wahada, dan praktek-praktek seperti ini kulluhu minal fiqhi dharri, daripada semuanya dari hukum fikih yang nakal atau yang berbahaya. Banyak yang ada. Jadi dan menyebutkan di sini kalau ulama-ulama dhahir, ulama-ulama yang mereka itu hanya sibuk ngurusi hukum dunia tanpa melihat akhirat, mereka itu biasanya dengan gampang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ilmunya ini dia gunakan bukan karena takut kepada Allah, malah mengakali daripada syariat. Ini bahaya sekali. Dan ini adalah praktek-praktek yang sangat-sangat daripada kecil. Itu mengajari orang supaya dia ini tidak terkena zakat, mengajari orang supaya butuh daripada zakat, memang tidak terkena. Kita pegawai, misalnya kan berdagang 1 tahun, kan syaratnya zakat pedagang ini kan ada 2, yaitu mencapai nisab, kemudian perputaran 1 haul, 1 tahun penuh, kan seperti itu. Kemudian dia mencapai nisab sampai miliaran misalnya hasil, mau di akhir tahun, mau di bulan Ramadan dia harusnya keluarkan zakat, di bulan Syaban dia menghilang. Dengan apa? Bisa dengan nadar. Itu janjian sama kawannya, duit bulu nih 5M ini saya nadari untuk kamu ya, kena publikakan, kena Allah kasih ya. Ini sudah dia berniat, harta berantakan dinadarkan, dilimpahkan untuk kawannya tadi itu. Ketika dilimpahkan daripada kawannya, dia tidak punya harta, habis hartanya kan seperti itu. Maka di saat itu dia tidak terkena zakat, meskipun dibalikin lagi 5M itu perputaran 1 tahun lagi kalau mau dapat kena zakat. Amin. Atau kasihkan istrinya harta atau anaknya. Ini harta saya berantakan 100 miliar, 10 miliar misal, hasil tahun ini 500
500 juta hasil tahun ini saya kasihkan kepada istri saya atau anak saya semuanya. Hilang. Cuma si istri sama si anak ini sudah janjian sama bapak, kalau dibalikan lagi nanti duitnya agar apa? Supaya tidak kena zakat tahun ini. Loh, kalau hukum dohir, hukum dunia, hukum fikih daripada seperti ini, maksudnya fikih dohir, ya memang terlepas dia. Tapi kalau daripada hukum daripada akhirat, maka orang-orang ini tidak akan terlepas daripada itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya sekali ya. Wa man qala bi jawazihi ya fa ya'ni bidzalika qat'u mutalabati fi nisbatil ahkam dunya. Dan barang siapa yang membolehkan praktek seperti ini, maka memang benar-benar terputus, maksudnya tanggungan tuntutan daripada nisbat hukum di dunia itu memang dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, tidak wajib, dan itu memang sah-sah saja. Wa amma idza ruji'al amru ila ahkamil hakimin. Tapi kalau sudah ini perkara kembali kepada perkara yang hakimnya adalah sebaik-baik daripada hakim, wal jabbari jabairah, dan kuasa yang mutlak daripada kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penghakimannya, falaysa yughni dzalika syai'a, maka orang ini tidak akan bisa apa-apa. Artinya dia akan terkena daripada hukum dan tersebut. Kalau di dunia diakal-akali pakai akalnya ya mungkin masih bisa, tapi kalau di penghakiman Allah, jangan coba-coba untuk mengakali. Sebab di saat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kada bisa kita mau menghilang-hilang pakai otak, pakai hati. Sedangkan semua daripada oleh Allah ini anggota badan kita diizinkan untuk berbicara. Yang tangan ini berbicara, yang jadi saksi kakinya sendiri. Seperti itu. Afwahihim ditutup semua. Al-yawm nakhtimu ala afwahihim. Sekarang muntung bahasa kasarnya. Mulut kalian aku tutup untuk kalian. Tidak bisa ngomong lagi sudah. Berdusta, berhilang, ini tidak bisa bertahan. Tidak bisa. Wa tukallimuna aydihim, tangan kalian yang akan bersaksi langsung akan bicara. Tidak bisa. Itu yang kata sebagian sebagian ibaratlah sering kita dengar, nanti dia dimasukkan neraka sama malaikat. Itu dia sebijian dimasukkan neraka, tidak. Dia kemudian dimasuki, diwadahi pakai tong ya, pakai bak ganar itu, pakai tong besi yang ganar. Sama malaikat dimasukkan tong orang ini, kemudian dikunci, kemudian dilempar ke neraka. Dia protes, ya Allah, kenapa kok saya dilempar ke neraka? Kata malaikat, saya tidak masukkan ikan kamu ke neraka, tidak. Saya masukkan tong ini ke neraka kok. Dia tadi sama malaikat. Akhirnya dia dimasukkan neraka lewat tong tadi itu. Ya kata malaikat, lu tidak melempar dia, tidak. Lu masukkan ke neraka tongnya. Pas kebetulan dia ada biar, dia nasib biar sudah masuk neraka kan. Berakal-akalan sama syariat. Alhamdulillah banyak dari praktek ini ya. Hati-hati yang ketemu model-model seperti ini. Tidak boleh ada. Sangat berbahaya. Sebab ini hak sesama daripada manusia. Di dalam harta kita itu yang kita tidak keluarkan itu fakir miskin, haknya anak daripada yatim, haknya orang yang dapat sifat daripada zakat itu sangat berbahaya kalau kita tahan, kalau kita tidak keluarkan, jadi penyakit tuh dari penyakit di dalam harta kita sedikit 2,5%. Waqad halat
bibani Israil anwa'ul uqubati min Allah. Telah mengenal mereka telah menghilang Bani Israel pernah terjadi, yaitu macam-macam daripada adab daripada Allah Subhanahu wa taala sebab menghilang. Sebab mereka suka menghilang-hilang. Di antaranya lama akhadu bi amsali hadzal hiyali mukhada'at. Di antaranya ketika mereka itu mengambil daripada amsal, misalnya ini daripada hilal, dan mereka menipu kama ya'rifu dzalika man indahu ilmu bi siyari awwalin. Sebagaimana yang sama-sama diketahui bahwasanya itu telah diberitakan ceritanya daripada kelompok-kelompok yang awal, artinya orang-orang terdahulu. Walau la khasyatu italati bi awradna min hadha tarafa. Kalau ini kata Imam Al-Haddad, saya ini tidak takut kepanjangan untuk daripada menyebutkan kisahnya mereka, sebab sangat panjang sekali. Wa khairul kalam aqalla badala, sebaik-baik daripada pandidan itu yang telah berbandir, yang telah menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuridillahu fitnatahu fala tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan daripada seseorang, fala tamlika lahu minallahi syai'a, maka mereka tidak akan mampu menolaknya daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu apapun. Artinya hadirin, kita selalu berdoa agar kita selamat dan terkena hal tersebut. Bani Israil di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fil sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashin. Ketika mereka daripada melampaui batas, itu ahli Sabtu yang kita kenal ahli Sabat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengutuk kepada mereka menjadi kera yang buruk. Alhamdulillah itu karena menghilang. Jadi waktu Nabi Allah Musa, Nabi Musa itu punya hari suci, sebenarnya punya hari yang disucikan, muqaddas, hari yang baik. Itu kata Nabi Musa hari Jumat, tapi Bani Israil ini protes, minta hari Sabtu saja. Wahai Musa, kenapa tidak hari Sabtu? Hari Sabtu saja. Ini Bani Israil sifatnya seperti itu, suka mainan di mereka itu, makanya banyak adab daripada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu khusus untuk ibadah. Jadi kan sampai sekarang ya, hari Sabtu ini kan jadi hari sucinya mereka, kayak hari Jumat yang kita itu Yahudi itu. Hari Sabtu itu hari sucinya mereka seperti itu. Ini karena di antaranya awal-awalnya cerita daripada tidak boleh mengunjung hari Sabtu, tidak boleh menangkap ikan hari Sabtu, sebab waktu itu daerah tersebut di pinggir daripada laut, nelayan lah bahasa kita. Full hari Sabtu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus wajib. Kemudian singkat cerita, mereka ketika hari diuji oleh Allah, hari Minggu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, mencari ikan kada dapat. Subhanallah,
waktu hari Sabtu kada dicari ikan itu munculan berantakan di tepi-tepi itu, di tepi-tepi laut atau sungai itu ikan yang datangkan diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Akhirnya sebagian daripada mereka ada yang diam-diam menjaring. Kemudian ada yang diam-diam menangkap ikan. Kemudian mulai tersebar, mulai banyak ramai orang sampai menjadi pasar. Jadi mereka ini menghilang ketika subuh pagi Sabtu seperti ini. Mereka itu menggali parit ya, seperti parit seperti itu. Kemudian dikasih jaring. Kalau bahasa Banjar itu banyak ya, kayak jaring lah pokoknya supaya menangkap ikan, supaya ikan ini datang ke arah parit tadi itu supaya dapat ikannya tadi itu diambil ini. Waktu akhir daripada hari Sabtu mereka mengambil hasil daripada tersebut. Setelah besoknya baru itu jaring diangkat semuanya mendapatkan ikan yang banyak. Jadi dihilang. Kemudian pasti tegur sama Nabi Musa, kenapa sampai kok melanggar perintah Allah? Tidak. Kami tidak mancing di hari Sabtu kada, kami kada mencari ikan di hari Sabtu kada. Kami ngambilnya kan ini hari Minggu. Kami mengambilnya hari Minggu, tapi masang jebakannya ya hari Sabtu. Menghila dia, ditaruh semalaman supaya kada kena hari Sabtu jadi hari Minggu. Dihilang, hukum itu dihilang. Itu namanya dihilang, dikelabui dan seperti itu. Maka adab yang menimpa kepada mereka, maqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk daerah tersebut, orang-orang itu menjadi kera. Itu dalam kata Ibnu Abbas, ini menjadi kera secara wujud dohir manusia dikutuk jadi kera, benar-benar jadi kera. Dan mereka hidup hanya 3 hari setelah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 3 hari matian berantakan satu kampung. Alhamdulillah.